فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah kepada para sahabat Taman Surga yang sudah hadir di kajian Taman Surga seperti biasa setiap hari Sabtu, pekan ke-1, kedua, ketiga, hanya di Masjid Darut Taqwa atau Sekolah Selamat Sukabumi. Dan alhamdulillah sore hari ini yang cuacanya mendukung, ya, tidak hujan dan juga tidak begitu panas, agak sedikit bayang-bayang bisa bahasa Inggrisnya. Kita sudah hadir di tempat yang mulia ini, di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di masjid yang mulia. Dan sore hari ini untuk pertanyaan nanti, ya, sebelum kita mulai juga silakan nanti disiapkan, terutama untuk umahat, ya, atau akhwat di belakang sana, para teteh, boleh langsung di WhatsApp pertanyaannya. Nomornya sudah Ana kirim di grup WhatsApp grup, atau mungkin yang tidak masuk WhatsApp grup silakan di 0816 13 70 111. Sekali lagi di 0816 13 70 111. Dan tentunya tema bahasan kali ini sangat menarik, Ustaz. Dilihat dari judulnya, ini bahasa, sebagiannya menggunakan bahasa favoritnya Ustaz, bahasa Inggris. Masya Allah, dengan tema yaitu hijrah itu berat tapi worth it. Nah, hijrah itu berat tapi worth it. Nah, baik Ustaz, mungkin kalimat ini mungkin sering didengar Ustaz, ya, dengan kata-kata hijrah, dengan kata-kata kembali ke jalan yang lurus, atau sekarang sudah saatnya taubat. Ini mungkin kata-kata yang relate dengan kata-kata hijrah tersebut, Ustaz. Nah, mungkin untuk lebih dalamnya lagi, Ustaz, kalau mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, sebetulnya yang dimaksud dengan tema ini apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رحمتك نرجوك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghidupkan kita di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Nabi ditanya apa yang dimaksud dengan taman surga, kata beliau, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, kita di kesempatan sore kali ini masih diberikan kesempatan untuk duduk hadir secara online, secara offline. Ada juga secara online. Nanti lah. Oh, nanti. Kalau sudah diupload. Dan ini tentu beda keutamanya antara kita hadir secara offline dengan secara online, karena Nabi SAW mengatakan, wa ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka dilingkupi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dinaungi oleh para malaikat dan mereka disebut namanya satu persatu oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini keutamaan tidak akan kita dapatkan kalau kita hadir secara online saja. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dimudahkan langkah ketiga bagi kita untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Materi kajian kita kali ini yaitu apa kan? Hijrah itu berat, Ustaz. Ya, tapi worth it. Tapi worth it. Worth it.
Sepadan. Sepadan. Ya. Hijrah itu berat, tapi sepadan. Ya. Sepadan maksudnya berarti Patut diperjuangkan. patut diperjuangkan. Worth it. Memang kita hidup di zaman yang fenomena hijrah ini sudah mulai digaungkan oleh masyarakat kita. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar artis-artis sudah mulai berhijrah. Ada artis bulan hijrah, artis bulan hijrah, penyanyi ini hijrah, ya, pelawak ini hijrah, macam-macam. Namun tentu hijrah adalah sesuatu yang baik, yang sejatinya ini merupakan hal yang sangat penting. Namun sebagian orang hijrah dia hanya sekedar pada satu titik tertentu, kemudian dia kembali ke asalnya. Ya. Bahkan ada orang yang hijrah hanya hijrah badannya saja, hatinya dia belum hijrah. Maka fenomena hijrah ini adalah sesuatu yang sangat patut kita syukuri. Ada istilahnya pemuda hijrah, ada istilahnya apa lagi kan, hijrah. Banyak sekarang ya. Ya. Banyak. Pemuda hijrah. Apa lagi? Ada subuhan. Dan yang semisalnya ya. Banyak lah, banyak. Ini sebagai bentuk bahwa mereka itu sudah hijrah. Ya, sebagai bukti bahwa mereka itu sudah hijrah. Namun tentu kita harus mengetahui apa hakikat hijrah. Benar, hijrah adalah sesuatu yang agung. Hijrah adalah sesuatu yang patut kita perjuangkan. Worth it kalau tadi kata Kang Doni. Ya, bahasa Arabnya kayak apa? ya. Tapi Sofi maksa. Ya, jadi worth it. Ya. Yalid an najtahid fi. Panjang kalau bahasa Arab ya. Layak untuk kita berjuang di sana. Itu hijrah. Worth it. Ya. Karena memang keutamaan hijrah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini di antara keutamaan hijrah. Allah gandengkan hijrah dengan iman dan jihad. Bahkan Allah janjikan ampunan khusus bagi orang-orang yang berhijrah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan mereka hijrah dan berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah sejatinya orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Maka berdasarkan hadis ini bisa kita pahami bahwa hijrah disejajarkan dengan iman, yang mana amal kita ini tidak akan diterima kecuali adanya iman. Kalau kita lihat ada orang-orang non-muslim, mereka baik banget. Ada yang bangun masjid, ada yang menyanjungi anak yatim, menyanjungi para janda, menyanjungi orang-orang miskin. Ada dia yang muslim. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Di dalam surat Al-Isra Allah katakan, kami datangkan amalan orang-orang non-muslim itu di hari kiamat. Kalau dia meninggal masih dalam keadaan non-muslim, maka Allah akan datangkan
kebaikan yang mereka lakukan di hari kiamat. Namun apa kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang diterbangkan, tidak ada artinya sama sekali. Ya, itulah pentingnya iman di dalam hati kita. Kalau tidak ada iman di hati kita, percuma kita beramal. Capek-capek kita sholat, capek-capek kita puasa, ya, keluar modal, sedekah, infak, wakaf, haji dan yang semisalnya. Kemudian tidak ada iman di hati kita dengan iman yang benar, maka Allah akan jadikan amalan kita seperti debu yang diterbangkan. Oleh karenanya ini menunjukkan betapa pentingnya hijrah, karena Allah gandengkan dengan apa maksud iman. Demikian juga Allah gandengkan dengan jihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Lihat, kata hijrah dipakai oleh dua kata yang mulia, iman dan jihad. Ya, amalan yang kata Nabi SAW, ya, sebaik-baik amalan itu setelah iman kepada Allah, setelah bakti kepada orang tua adalah al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Demikian juga Allah katakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Maukah kalian ditunjukkan dengan satu amalan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kalian berjihad di jalan Allah. Ini amalan luar biasa. Sehingga ganjarannya pun luar biasa. Orang yang meninggal di medan jihad, dia akan diberikan pilih atau diberikan bidadari surga sejumlah 70 bidadari. Dan ini tidak didapatkan oleh penghuni surga yang lain. Penghuni surga yang lain, apapun amalannya dia, paling banyak bidadarinya hanya 2. Ada mujahid fisabilillah, itu khusus bidadarinya 70 orang. Dan makanya sebagian orang yang memiliki penyimpangan, yang dia meyakini membunuh diri itu jihad, biasanya tulis surat tuh sebelum dia melakukan membunuh diri, padahal itu jelas penyimpangan, tidak boleh. Dia menulis surat untuk orang tuanya, abi, ini ayah, ibu, mohon maaf saya mau meminang bidadari terlebih dahulu. Subhanallah. Akhirnya mereka pergi untuk melakukan bunuh diri. Keyakinan bahwa para mujahid akan mendapatkan 70 bidadari ini benar. Namun cara mereka tentu tidak dibenarkan dalam syariat, yaitu bunuh diri. Hijrah ini amalan yang luar biasa, digandengkan dengan iman dan jihad. Demikian juga di antara keutamaan hijrah yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-41 bahwa hijrah itu sebab seorang mendapatkan surga. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah." Sesungguhnya orang-orang yang berhijrah setelah mereka dizalimi. Ini ayat yang terbuka ini ditujukan untuk siapa? Orang-orang muhajirin. Mereka terusir pindah ke kota Madinah setelah mereka dizalimi. Apa kata Allah? Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik. Wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sungguh pahala di akhirat itu lebih besar kalau mereka mengetahui. Apa pahalanya di akhirat bagi orang yang hijrah? Yaitu surga. Ya. Dan hijrah ini mengundang seorang untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya kita sekarang sudah mengetahui bagaimana keutamaan hijrah. Yang pertama tadi apa? Digandengkan dengan iman dan jihad.
Kemudian yang kedua, mengundang kita, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Lantas apa hijrah itu? Apa itu hijrah? Ya, kira-kira apa kan hijrah itu? Kalau lihat di kajian sirah itu kan keluarnya muhajirin dari Mekah menuju ke rekan-rekannya Ansor ke Madinah. Ke Madinah. Berarti artinya hijrah adalah Perpindahan. Ya, betul kan? Saya kembali. Iya. Jadi secara bahasa hijrah itu artinya atar meninggalkan. Ya, atar meninggalkan. Oleh karenanya Allah berfirman di surat Al-Muzammil ayat yang 10, wahjurhum hajran jamilan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang toksik, Ya. yang membuat kita nggak nyaman, ya, apa-apa kita itu dipandangnya negatif, maka kata Allah wahjurhum hajran jamilan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik, berpaling dari mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia. Ya, jangan kita juga ikutan baper, ya, paling saja. Ya. Dan secara bahasa hijrah di sini wahjurhum, ya, jadi kata-katanya sama hijrah, tapi di sini artinya meninggalkan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Maka secara bahasa hijrah itu meninggalkan. Adapun secara istilah yaitu berpindahnya seorang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Itu hijrah secara istilah. Berpindahnya seorang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Itulah hijrah. Dan hijrah ini secara umum bisa dibagi dua. Yang pertama hijrah fisik, yang kedua hijrah maknawi. Hijrah fisik, misalkan seorang pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Ya, apa hukumnya ini? Pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Kira-kira apa hukumnya? Silakan. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya. Ada satu buah hadiah Ya. di sore hari ini. Apa hukumnya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim? Negeri yang mayoritas non-muslim pindah ke negeri mayoritas muslim. Silakan. Ya, ada yang bisa jawab mungkin? Pak, hukumnya apa? Sunnah, wajib, mubah, makruh? Sunnah. Ada lagi jawaban yang lain? Ya. Ada jawaban yang lain? Ayo. Mau sunnah memilih apa? Milih sunnah apa milih wajib? Apa sunnah? Ada yang menjawab lagi? Ya. Pemalu-pemalu. Oh, pemalu ya. Baik. Hukum asalnya wajib. Aduh, tuh kan katanya. Ya, tahu dia. Berarti Ustaz kalau misalkan kita umpamakan sedikit apa? Iya. Misalkan sekarang kita hidup di katakanlah di benua Australia. Iya. Nah, berarti kita pindah ke Indonesia kan dekat, cuma sekitar kalau misalkan dari Perth ke Jakarta itu 4 jam penerbangan. Itu hukumnya kalau misalkan memang memungkinkan wajib. Iya. Walaupun Indonesia, Pak. Ya. Walaupun Indonesia yang mayoritas muslim. Apa memang harus ke Dilihat dulu. Nah, ini makanya kita lihat dalilnya di surat An-Nisa ayat yang ke-97. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang ketika mereka diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum.
Mereka bertanya, bagaimana kondisi kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata, kami lemah di permukaan bumi, ya, sampai nggak bisa melakukan ibadah. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa berhijrah? Maka kalau seandainya mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa haji, padahal sudah mampu, maka hijrah hukumnya menjadi wajib. Wajib, walaupun itu di negara Indonesia sendiri. Apalagi di negara Indonesia sendiri nggak perlu paspor. Ya, tinggal keluar saja pakai perahu yang misalnya. Adapun kalau seandainya ada di luar negeri seperti Australia, ya, sebagian keluarga itu pernah ada yang kerja di Australia. Sholat aja ribet dia, subhanallah. Sholat sembunyi, Allah Ustaz. Ini yang seperti ini wajib hijrah. Gimana? Ya mungkin di sebagian daerah tidak seperti itu, tapi dia kerja di tempat yang sholat itu harus sembunyi, yang bisa nampak. Maka yang saya harus hijrah, karena dia tidak bisa menegakkan agama. Ini jenis pertama dari jenis pertama hijrah. Hijrah fisik, jenis pertamanya apa tadi? Pindah dari negeri kafir ke negeri mayoritas muslim. Ya, seperti zaman dulunya itu kaum muslimin di Mekah, mereka wajib hijrah ke Madinah karena mereka sudah mulai nggak bisa beribadah di kota Mekah, semakin ditindas ketika itu. Maka turun ayat yang memberitakan mereka untuk hijrah. Kemudian yang kedua, yaitu hijrah dari negeri kufur ke negeri kufur yang lain, tapi lebih baik. Jadi agak mendingan lah gitu. Agak mending. Misalkan dia nggak bisa hijrah kalau ke Indonesia, tapi dia bisa ke negara yang sebelahnya atau ke pulau sebelahnya, masih satu negara, walaupun dia pindah ke pulau sebelahnya, maka ini wajib dia pindah ke pulau sebelahnya. Ya, jadi masih di antara negeri kufur, tapi dia masih lebih bisa beribadah di sana. Apa dalilnya? Hijrah para sahabat ke Habasyah. Ethiopia. Sekarang Ethiopia. Ya, tempat asalnya Bilal dan yang semisal, orang berkulit hitam. Jadi mereka berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Jaraknya lumayan jauh. Mungkin bisa dibuka di Google Map. Ya, buka Ethiopia ke Mekah. Berapa kilo jaraknya? Ya, mungkin bisa dilihat ya. Dan pada saat itu kalau jalan darat kan ya? Dan lewat jalan darat. Ya, mungkin bisa dilihat ya di Google Map berapa kilo? Ethiopia ke Mekah, kira-kira berapa kilometer? Ya, ada seorang ulama dia jalan kaki dari Andalus ke Madinah belajar di hadapan Imam Malik, namanya Yahya Al-Laitsi. Ya, itu jaraknya 5.000 km lebih jalan kaki. Andalus itu Spanyol tadi? Andalus Spanyol. Nah, sekarang Ethiopia ke Mekah. Berapa jaraknya? Berapa? Jalan. Ya? 65 hari. Kalau jalan kilometernya ada di bawah 6.000. udah mobil yang tadi ternyata. Ya? Mobil yang tadi. Ini dilakukan oleh para sahabat. Mereka hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah ketika itu masih non-muslim. Ya, bedanya di sana ada raja yang tidak akan menzalimi siapapun orang yang ada di hadapannya. Ya, kata Nabi SAW, hijrahlah ke Habasyah, sesungguhnya raja di sana tidak akan menzalimi siapapun orang yang ada di hadapannya. Maka para sahabat pun hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian ada yang kedua, kemudian saya itu baru nanti hijrah ke kota Madinah, 6.000 km, subhanallah. Maka ini bukan perjalanan yang mudah. Kemudian yang ketiga, yaitu hijrah dari lingkungan yang
jauh dari sunnah menuju lingkungan yang sunnah, dan ini tentu ya hukumnya wajib juga kalau tidak bisa menegakkan agama. Contohnya yaitu kaum muslimin di daerah Syiah. Ya, misalkan orang-orang yang hidup di Yaman yang daerah Syiahnya, maka dia harus pindah ke daerah muslim yang sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini hukumnya wajib. Kemudian juga yang berikutnya yaitu hijrah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan. Jadi kalau misalkan kita tinggal di tempat yang di sana itu memang tempatnya para mucikari, tempatnya para PSK. Ya, kalau di Bandung itu yang terkenal namanya Saritem. Alhamdulillah Anda nggak pernah ke sana sih, cuman tahu aja gitu. Karena lewat doang. Ya? Karena lewat doang. Lewat juga nggak tahu ya. Kalau kemana lewat gitu. Ya? Oh ini. Tapi nggak perlu tidak. Ya, cuman mungkin ya pernah lewat, cuman nggak tahu juga yang sudah ada gitu. Saritem sana nggak tahu. Sering juga. Saritem itu tempat gelap, tempat fitnah. Karena di sana orang tempat jajan di sana. Kalau di Sukabumi ada nggak ya? Waduh. Enggak ada ya. Katanya, kata orang juga udah nggak ada. dulunya Cibadak dulunya. Kalau alam benar atau tidak ya. Tapi ada yang bilang seperti itu, Anda nggak tahu. Tapi kalau Saritem itu masyhur. Ya, masyhur. Ijma ya. Nah, kalau kita tinggal di daerah sana pindah. Gimana kita tinggal di tempat pusatnya maksiat? Mungkin sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun kita masih sadar. Lama-kelamaan iman ketika turun dicoba juga. Dan ya disyariatkan juga hijrah dari tempat maksiat ke tempat taat. Dalilnya ada kisah tentang orang yang membunuh berapa orang? 100 jiwa. Dia sudah membunuh 99 jiwa. Bertanya kepada seorang alim dari kalangan ahli kitab, apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Kata dia nggak ada. Aku udah terlalu banyak dosanya. Akhirnya dilengkapi itu jadi 100. Ya, dibunuh juga dia. Tempat bertanya. Iya, tempat bertanya dibunuh juga. Ini bahayanya kita menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Bisa mengantarkan kepada kematian. Ya, yang ditanya bisa jadi mati. Sebagaimana ya, jawaban itu bisa menjadikan orang lain terbunuh juga. Bagaimana bisa seorang sahabat yang ditanya, atau beberapa sahabat ditanya oleh orang yang kepalanya bocor, dia jatuh, kepalanya bocor, kemudian kata dia, apakah saya punya kesempatan untuk tayamum atau tidak? Saya junub. Kata mereka, enggak ada, kamu harus mandi dulu. Akhirnya orang ini mandi junub, kepalanya bocor, meninggal besok. Maka kata Nabi SAW, mereka telah membunuhnya, semoga Allah kurangi mereka. Ya. Ala ya'lamu tidakkah mereka bertanya dulu kalau memang tidak tahu? Fa'inna shifa'al ain as-su'al. Kata Nabi SAW, sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Jadi terkadang jawaban yang menyesatkan itu bisa membunuh seseorang. Subhanallah. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, jangan sombong menjawab. Lebih baik menjawab. Lebih baik tidak menjawab. Silakan tanya kepada yang lain. Itu kan lebih mudah. Ya. Ya. Sama kalau kita ditanya di jalan, kan jalan ke pelabuhan mana? Sana, menunjukkan ke sana. Setelah Bintana. Subhanallah, orang mungkin jauh. Kalau kita tidak tahu, maka alangkah baiknya kita tidak perlu menjawab. Ingat, ya ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hijrah dalam rangka menyelamatkan nyawa. Ya, ini juga disyariatkan berkaitan dengan hijrah fisik. Kalau kita di suatu negara terancam nyawa kita, hidup gak nyaman, ya, kerjaan di kampung itu tuh perang. Ya, ada sebagian kampung hobi itu perang. Ya. Ini terutama di kalangan bangsa Arab. Ya. Ada yang hobinya perang, 40 tahun sekali perang. Ya.
bukan setahun 2 tahun, 40 tahun perang. Mereka punya jadwal perang. Bahkan memang orang-orang Arab jahiliyah itu mereka punya syahwat untuk perang, senang perang itu. Ya, jadi kebutuhan mereka, sehingga mereka itu kadang menggeser-geser bulan haram supaya bisa memenuhi syahwat perangnya. Jadi memang sebagian orang itu hobinya perang, ya, gatal kalau perang itu, ya. Termasuk dulu anak pernah tinggal di daerah yang dikit-dikit perang. Di Bandung itu di Ciparai, namanya Ciparai. Tawuran terus, ya. Ciparai. Itu Allah musta'an. Hampir setiap minggu itu ada perang. Terutama rumah-rumah yang pinggiran jalan itu habis terus. Ya, kalau di atas rumahnya ada balok, ada batu, ada macam-macam di atas rumahnya. Karena sering sekali. Nah, maka yang seperti ini kita pun disarankan untuk hijrah. Karena nggak aman, ya. Apa dalilnya? Yaitu kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat yang ke-21. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Nabi Musa keluar dari daerahnya dalam kondisi takut dibunuh. Dan ya, di antara sunnah hijrah fisik yaitu kita pindah ketika merasa jiwa kita tidak aman. Ini 5 jenis hijrah yang berkaitan dengan fisik. Ya. Lalu bagaimana dengan Filistin? Ya? Dengan Palestina? Palestina Kan terancam juga. Ya. Sebenarnya sebagian ulama, kalau tidak salah Anda dengar itu fatwa Syekh Al-Albani dulu ya, itu menyarankan untuk pindah juga, karena mereka kondisinya lemah. Walaupun sebagian ulama menghargai dan menyemangati orang-orang Palestina yang tetap di sana, karena mereka telah menunaikan fardu kifayah kaum muslimin untuk menjaga Masjidil Aqsa. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, mungkin itu lebih baik kalau mereka punya kesempatan untuk keluar terlebih dahulu. Karena kita lihat bagaimana subhanallah, orang-orang semakin kurus dan banyak orang yang meninggal dalam kondisi hanya tinggal kulit dan tulang saja. Ya, tapi tentu ini bukan berarti membiarkan Masjidil Aqsa begitu saja, tidak. Tapi ini dalam rangka mundur untuk mengatur strategi kembali. Ya, jadi para ulama khilaf dalam hal ini apakah mereka keluar atau tidak. Di antara sebagian ulama mengatakan keluar. Kalau tidak salah yang Anda ketahui itu fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengajukan untuk orang Palestina itu keluar saja karena mereka sudah dibantai habis-habisan. Allah taala alam sah. Dan ini 3 jenis hijrah fisik atau 5 jenis hijrah fisik. Kemudian yang kedua yaitu hijrah maknawi, hijrah hati, dan ini yang lebih penting, ya, yaitu hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Padahal dia tempatnya di situ-situ saja. Sebelumnya dia seorang musyrik, penggemar klinik dunia hitam, ya, penggemar jimat-jimat, penggemar sihir. Hijrah dia menjadi muwahhid, penggemar tauhid, penganut tauhid. Tempatnya di situ saja. Kalau memang dia bisa menegakkan agama. Hijrah dari sunnah, hijrah dari tadi penyimpangan bid'ah menuju sunnah. Ya. Bisa jadi dia tempatnya di situ saja. Sebelumnya dia mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, kemudian dia berpindah. Keyakinannya meyakini hanya sunnah yang akan jadi pegangan hidup dia. Kemudian hijrah dari maksiat menuju ketaatan. Ya, dulunya dia mungkin tukang bubur, ya dulunya tukang biji, ya cuci piring, ya dulunya tukang nyekek botol, dulunya tukang gaple, yang tukang judi dan yang semisalnya. Hijrah dia tinggalkan. Bisa jadi bukan tetap di sana,
tapi dia meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Maka inilah hijrah. Demikian juga hijrah dari cinta dunia menuju cinta akhirat, yang dikenal dengan istilah zuhud. Apa zuhud itu? Pengertian yang terbaik dari zuhud adalah yang disebutkan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zuhud adalah engkau tidak bahagia dengan bertambahnya harta yang kau miliki, dan engkau tidak sedih dengan berkurangnya harta yang kau miliki. Maksudnya apa? Ya silakan. Ya, silakan. Apa maksud daripada perkataan Sufyan Ats-Tsauri? Engkau tidak bahagia dengan harta yang kau miliki, dan engkau tidak sedih dengan berkurangnya harta yang kau miliki. Sebelum ada yang jawab, Iya, saya kasih kesempatan. silakan. Silakan para akan ada yang mau menjawab artian tersebut, silakan. Belum coba lagi, boleh? Padahal. Menerima apa yang ditarik oleh Allah. Menerima apa yang kita bisa. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih ya. Apa? Ya seperti itu mungkin gambaran. Ya, boleh. Boleh, silakan. Masya Allah. Silakan Pak, dibaca. Iya. Jadi maksud dari Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang tidak bertambah atau bahagia ketika mendapatkan dunia, dan seorang tidak sedih ketika dunia berkurang darinya. Maksudnya adalah dunia hanya ada di genggaman. Dunia hanya ada di genggaman, tidak sampai ke hatinya. Sehingga kalau berkurang, sebenarnya ada di genggaman itu berkurang. Misalkan kita punya beberapa keping uang kita pegang, ya. Berkurang, bertambah. Itulah hakikat zuhud. Jadi hakikat zuhud itu tidak mesti harus miskin, tidak mesti harus compang-camping, tidak mesti harus hidup susah, pikaulan, jadi laisa hakada. Zuhud itu adalah ya berkaitan dengan hati kita, tidak menjadikan hati ini terpaut dengan dunia. Itulah zuhud. Bisa jadi orang punya Ferrari tapi zuhud. Ketika Ferrari-nya ada undangan untuk diinfakkan dia. Subhanallah. Seperti salah seorang ustaz terkenal ya, di Indonesia, dia menjual motor kesayangannya, BMW kalau tidak salah, harganya 1 miliar lebih, dijual untuk dia wakafkan menjadi tanah masjid. Subhanallah. Nah, untuk pembangunan masjid, tanahnya sudah ada, dia jual motornya, motor kesayangannya demi untuk membangun masjid. Ini di antara gambaran zuhud. Motor paling dia sayangi, harganya 1 miliar lebih, gimana nggak sayang? Tapi ketika ada panggilan untuk membangun masjid, keluarkan. Itulah zuhud. Bisa jadi dia punya segalanya, tapi hatinya zuhud. Kemudian hijrah dengan hati juga, yaitu berpindah dari bergantung pada makhluk, berpindah untuk bertawakal kepada Allah. Hijrah dari takut kepada makhluk, berpindah menjadi takut hanya kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Wal muhajir man hajar ma'ahu anhu." Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 10, hakikat orang yang hijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah muhajir. Jadi bukan hanya sekedar fisik saja, ya sudah mulai memanjangkan jenggot, sudah mencukur pakaian di atas mata kaki. Bukan hanya sekedar itu. Hijrah itu kata Nabi SAW, "Wal muhajir man hajaru ma'ahu anhu." Hakikat orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah muhajir. Bukan hanya sekedar fisik saja. Ya, ada orang yang sudah fisiknya oke, tapi istrinya disiksa terus sama dia. Ya, istrinya disakiti terus sama dia.
Ada orang yang dia fisiknya sudah hijrah tapi masih bermuamalah dengan riba, nggak mau lepas dia. Maka hakikatnya dia belum hijrah walaupun secara fisiknya dia sudah hijrah. Ya, ini pengertian atau maksud daripada hijrah. Baik, siapa yang bisa mengulangi 5 plus atau 5 saja? 5 bentuk hijrah dengan fisik, silakan. Dengan fisik tadi ya? Ya, silakan. Nah, itu. Kayaknya nyangkut ya. Dengan fisik ya? Berpindah dari tempat atau apa namanya daerah yang kafir ke daerah muslim. Ya. Satu. Yang kedua pindah dari daerah yang kafir ke kafir lagi tapi yang lebih baik. Ya. Yang ketiga itu pindah dari yang apa namanya nggak sunnah ke sunnah. Ya. Dari sunnah ke sunnah. Ya. Dari Syiah ke Sunnah misalkan ya. Ya. Terus? Yang keempat dari tempat yang bermaksiat ke yang taat. Ya. Yang kelima untuk menyelamatkan itu. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i Diingat apa, ya? seperti Anak siapa ini? kayak kenal. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah. Iya. Tapi ini ada yang mau jawab juga Ustaz. Boleh. Kita bacakan aja ya. Boleh. Ini dari Ahwat. Tapi mungkin ini pertanyaan tadi Ustaz. Pertanyaan yang tadi awal apa arti hijrah? Boleh. Nah, dari Ahwat, hijrah itu adalah diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu menjalankan ajaran Islam Ya. secara terbuka atau menegakkan hukum-hukum syariat di negeri tersebut, dan dianjurkan bagi mereka yang mampu tetapi ingin mendapatkan lingkungan yang lebih kondusif untuk menjalankan Masya ajaran. Allah. Itu lengkap sekali jawabannya. Masya Allah. Nanti hadiah di akhir. Dari satu sisi, sunnah dari sisi yang lain. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Hijrah ini para jemaah sekalian harus karena Allah. Jangan sampai kita hijrah ini karena dunia. Sebagian artis hijrah di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, sekarang pakai kerudung kan Bulan Ramadan. bulan Ramadan ya. Sinetronnya banyak aja harus pakai kerudung. Sinetron Tapi ya, religi. hijrahnya karena dunia saja. Saya ada sebagian orang hijrahnya karena perempuan. Kalau hijrah, aduh, ayam nikah jemu cadaran. Ada maksudnya tadi ya? Ya, saya mau nikah sama ukti. Ya. Nabi SAW berkata apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat, termasuk hijrah. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi memberikan contoh hijrah. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan dinilai sebagai hijrah karena Allah. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang hendak dia kejar atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita jangan sampai kita hijrah karena dunia. Karena hijrah kan, aduh, atasan saya hijrah, jadi saya juga harus hijrah. Kalau enggak saya nggak ada pekerjaan. Subhanallah. Ini dia masih tujuannya dunia. Kemudian pertanyaannya, apakah hijrah berat atau tidak? Nah, ini yang banyak dipertanyakan oleh Iya. Hijrah itu berat atau tidak? berat. Hijrahnya berat. Berat. Ya, sepakat, hijrah itu berat. Kalau dia masih merasa ringan, berarti hijrahnya belum full. Masih ada hal-hal. Karena kalau dia hijrahnya sudah maksimal, masuk ke dalam Islam secara kafah, pasti akan ada hal-hal yang berat rasanya. Kenapa hijrah ini berat? Yang pertama, karena hijrah ini melawan hawa nafsu. Hijrah melawan hawa nafsu. Jiwa ini senangnya itu tidak diakan. Jiwa ini senangnya itu mengikuti hawa nafsu. Coba Anda tanya itu, mending kajian, mending rebahan di rumah. Nah, coba. Ya, Ya. mending kajian, mending rebahan.
Ya, kalau ngikuti hawa nafsu, mending rebahan. Mager. Ya, mager. Sambil scrolling, ya. Apa ini duduk capek gini? Tapi kan itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pasti inginnya seperti itu, pengennya rebahan, scrolling, kopi, ya. Itu saja. Paling capek-capek. Ya. Namun ternyata Nabi SAW mengatakan wakufatin dar bisyahwat. Yang namanya neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Taklim kan butuh pengorbanan. Harusnya mungkin jadwal futsal sekarang tuh ya. Mungkin sebagian orang itu jadwal futsal. Termasuk kita di pesantren itu jadwal futsal. Tapi nggak apa-apa, ada hari lain. Ya, jadi perlu ada yang dikorbankan. Perlu ada yang Korbankan. ya. Dan banyak sekali amalan-amalan soleh itu butuh pengorbanan. Bangun di malam hari, menahan lapar ketika puasa, menjaga pandangan, menutup aurat, ya, saum, meninggalkan riba, meninggalkan musik. Ini butuh pengorbanan. Orang paling berat di zaman sekarang ninggalin musik. Ya, bahkan ketika dia sudah berusaha meninggalkan, terdengar dari pasar sudah tuh, ya jari-jarinya sudah mulai ikut goyang lagi. Dan kaki, dan ya, atau dia langsung menggunakan hafalan saya masih ada ternyata nih, ya, tas hitam dari kulit buaya. Ternyata masih ada tuh hafalan saya dulu. Ya, maka ini butuh kepada yang namanya melawan hawa nafsu kita. Ya, karena memang sifat nafsu ini tidak mau diatur. Allah berfirman di surat An-Nazi'at ayat yang 40-41, wa amma man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, ya, dan mengingat akan keagungan Rabbnya, maka sesungguhnya surga lah tempat kembalinya. Jadi kita melakukan ini, ingat dua hal ini, ya, dalam rangka untuk takut kepada Allah dan dalam rangka untuk menahan hawa nafsu kita. Nabi SAW mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah. Itulah mujahid. Jadi kalau mau hajir tadi apa? Hakikat orang yang berhijrah tadi apa? Yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini kata Nabi kan. Dan mujahid, orang yang berjihad adalah yang menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Itulah hakikat jihad. Makanya jihad yang paling tinggi, kata Imam Ibnu Qayyim, ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi adalah menundukkan hawa nafsu. Atau 6 tingkat. Yang tertinggi adalah menundukkan hawa nafsu. Ini sebab yang pertama. Karena jiwa kita itu pasti inginnya tidak berlelah-lelah dalam taat. Padahal kata para ulama kita, mau kita taat, mau kita tidak taat, pasti hidup di dunia ini capek. Pasti capek ternyata. Antum mau maksiat capek, antum mau taat capek juga. Maka antum mau pilih yang mana? Gitu ya. Mau maksiat capek. Orang mau ngejelek, mau ganja itu capek itu. Cari bandar, ya, ngumpulin uang, kemudian sembunyi. Belum takut ketangkep, Ya? belum takut ketangkep. Ya, belum takut ketangkep. Capek itu biasa. Gunung capek dia. Ya. Maka kita ini hidup antara dua kelelahan. Kelelahan dalam ketaatan atau kelelahan dalam kemaksiatan. Tinggal kita pilih mau hidup lelah untuk yang mana. Ya. Kemudian yang kedua, syahwat ini menjadi penghalang jalan ke surga. Selain tadi jiwa nafsu kita, kita juga di dalam diri kita ada syahwat. Jadi pasti keinginan kita itu inginnya tidak melakukan ketaatan.
Oleh karena Nabi SAW mengatakan, wa huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bisyahwat. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka dihiasi dengan hal-hal yang dicintai. Ya. Orang misalkan menundukkan pandangan, berat tidak? Berat. Ya. Kan pandangan itu enaknya dibebaskan saja kan? Apa yang harus ditunduk-tunduk? Berat. Ya. Demikian juga menutup aurat bagi sebagian akhwat berat. Ya, ribet banget nih pakai kerudung, hebat lagi. Harus pakai rok kalau keluar. Ini kan pakai celana pensil, silser. Ya, ini berat. Menutup aurat itu berat. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia itu punya sifat ingin bebas. Kenapa hijrah berat? Manusia itu ingin bebas, nggak mau diatur. Ya, makanya kebanyakan orang kalau ada pilihan untuk menjadi bawahan atau menjadi CEO, menjadi pemilik perusahaan, pasti orang akan lebih dari CEO. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat manusia tidak suka diatur. Sementara kita menjalankan ketaatan itu mengikuti aturan. Dan tidak heran kalau hijrah itu berat. Di antaranya misalkan kita ini kenapa hidup harus mengambil hal yang halal saja. Ya, kata Nabi SAW, Innan nafs dan tamut hatta tastawfiya rizqah. Ketahuilah sesungguhnya jiwa ini tidak akan wafat sampai dia mengambil semua jatah rezeki. Fa'ajmilu fil talab, maka perbaikilah cara dalam mencari rezeki. Kata para ulama, kita berbuat haram tidak akan pernah mendapat satu peser pun dari harta kita. Misalnya kita lihat ya, saya ini hidup susah terus nih. Saya ingin apa? Hidup gak susah kayak gini. Akhirnya dia niat untuk berbuat hal yang haram. Ketahuilah, hal itu tidak akan mendatangkan sepeser pun harta dia di dunia. Apa yang Allah takdirkan segitu ya sudah segitu. Tinggal kata Nabi, fa'ajmilu fil talab, perbaiki caramu dalam mencari rezeki. Ya. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian kenapa hijrah berat? Karena hijrah ini berhadapan dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini musuh terbesar kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dihindarkan dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi sejatinya sifat jiwa itu kikir. Kemudian Allah katakan di surat Yusuf ayat 53, "Innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu hukum asalnya senang memerintahkan untuk keburukan kecuali yang Allah rahmati. Ya. Dan yang namanya jiwa ini pasti memerintahkan kita kepada keburukan. Di samping itu juga taat itu butuh kepada merendahkan diri. Ya tidak, kita sholat, gimana tubuh kita? Rendah, meletakkan anggota termulia di tubuh kita, yaitu kepala di atas lantai, di atas sajadah. Ketaatan membutuhkan kepada kerendahan diri. Sementara sebagian orang tidak mau merendahkan dirinya, mengikuti iblis. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu sifatnya enggan, gak mau berbuat baik dan menyombongkan diri, sehingga dia tergolong zat yang kafir. Maka jangan sampai kita mengikuti metode iblis, ya, yaitu enggan untuk berbuat baik, menyombongkan diri. Kemudian hijrah ini
semakin berat ketika seorang di awal hijrah. Hijrah akan terasa sangat berat, terutama ketika orang di awal hijrah. Kenapa? Karena godaan setan akan semakin kuat. Terasa tidak? Dulu sebelum kita hijrah, nempel mungkin sama perempuan nggak ada efeknya. Ya, di angkot misalkan, kita sebelum hijrah, sebelum kita tahu nempel dengan non mahram itu haram. Terus kita seangkot 75, kebanyakan angkot itu isinya perempuan, ya kan? Makanya laki-laki kalau bisa punya motor, ya, ya, tapi disesuaikan dengan usianya, ya, sesuaikan dengan usianya. Kalau masih kecil nggak usah dikasih motor, ya. Tapi kalau sudah cukup, ya, usia kuliah misalkan, kasih motor. Karena kalau dia harus pakai angkutan umum terus, itu biasanya di angkutan umum, ya, kebanyakannya perempuan. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah ada online, ya, sudah ada Grab, ini sudah bisa dihindari. Cuman sebagian orang terkendala dengan lebih mahal, kan? Kadang lebih mahal, kadang lebih murah, tergantung. Ya, dulu ada merasakan sendiri ketika kerja di PT itu, nggak punya motor, ayah naik angkot di Batam itu, angkotnya itu kayak mobil biasa. Oh, ada ke depan semua macamnya. Kalau di sini kan ada depan, ya, seperti 75. Kalau di sana ada ke depan semua. Sudah naik, ya. Walaupun kemudian rombongan perempuan, subhanallah, kita menjauh, dia mendekat. Nah, ini nggak benar, ini harus punya motor ini. Alhamdulillah, ya, ketika itu kita memaksakan beli motor yang jadul, ya, alhamdulillah, bebas dari hal-hal seperti itu. Betul? Ya, hijrah itu menjadikan godaan setan itu terasa lebih berat. Dulu, ketika sebelum hijrah biasa saja kita nempel sama perempuan, ya. Tapi ketika sudah tahu, ini dibisiki oleh setan, ya, dibisiki oleh setan. Maka, ya, yakinilah kenapa setan terasa lebih kuat godaannya setelah kita hijrah. Yang pertama, karena yang namanya naik kelas itu butuh ujian. Kita sudah naik kelas, kita sudah hijrah, maka harus ada ujian dulu, ya, apakah kita lulus atau tidak. Kemudian yang berikutnya, setan itu memang dia musuh yang nyata, sehingga dia tidak akan tinggal dia untuk membiarkan kita hijrah dengan mulus, ya. Pasti setan akan bekerja lebih rajin kepada orang yang sudah hijrah, melebihi daripada orang yang belum hijrah. Orang yang belum hijrah bisikin sekali, gak sholat, beres. Tapi orang yang sudah hijrah itu butuh bisikan berulang-ulang supaya dia meninggalkan sholat, supaya dia mengakhirkan sholat. Makanya terasa bisikan setan itu lebih berat daripada sebelum hijrah. Ya. Dan ini gambaran kurang lebih berapa, ya, bisikan setan terasa lebih berat setelah kita hijrah. Masih ada waktu? Masih ada kurang lebih hampir 10 menit. Baik, sekarang kita masuk ke poin ini kita. Bagaimana supaya hijrah ini tetap worth it? Bagaimana supaya hijrah ini tetap worth it? Gimana cara bicaranya? Worth it. Gaya-gayaan aja tarik. Gaya-gayaan. Anda kurang makan apa nih? Roti. Worth it. Kalau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ini langkah besar kita. Kalau kita sudah hijrah, kita sudah melangkah yang jauh. Langkah besar kita sudah kita lakukan. Namun ini butuh
perjuangan. Bagaimana supaya hijrah itu tetap kita perjuangkan, tetap kita hargai, tetap kita mendapatkan balasan yang sepadan nanti di hari kiamat. Yang pertama, pahami hakikat hijrah. Pahami hakikat itu. Karena sebagian orang dia hijrahnya hanya fisik saja, tidak sampai ke hijrah hati. Ya, sehingga dia hijrahnya stuck hanya sampai hijrah fisik, hanya sampai hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya hijrah perubahan pakaian saja, perubahan mode rambut saja, ya. Yang dulunya mungkin mohak, yang dulunya mungkin ada parit-paritnya di kepalanya, ya, bentuknya Z, ada bentuk nama, ada macam-macamnya. Kemudian dia sekarang berubah tapi baru sampai hijrah fisik. Pahamilah bahwa hijrah tidak hanya sampai situ. Hijrah adalah sampai kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat hijrah. Hijrah hati kita, seperti yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian kedua, yakinilah hijrah itu bukan hanya sekedar gaya, tapi hijrah itu adalah ibadah. Karena kalau hanya sekedar gaya, orang akan hijrah ketika musim hijrah saja. Ramadan, ya, hijrah. Atau sekarang lagi musim nih, artis-artis pada hijrah. Kenapa hijrah? Artis favorit saya hijrah. Subhanallah. Dia hijrahnya karena artisnya hijrah, saya juga hijrah. Tapi dia belum sampai kepada hijrah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, jangan salah niat ketika hijrah. Jangan salah niat ketika hijrah. Tanyakan kepada diri ini, kenapa saya hijrah? Apakah untuk mengejar fulana? Apakah untuk mengejar satu pekerjaan tertentu? Apakah untuk agar kita menghindar dari circle yang sudah membuang kita? Ini kalau enggak saya dibuang sama orang-orang itu, saya masih di sana. Tapi karena saya sudah diusir dan dibenci sama mereka, udahlah saya tidak di sini. Jadi hanya sekedar itu saja. Ya, ada orang yang hijrahnya karena ikut-ikutan, karena tekanan sosial, karena mengejar pasangan. Tapi hendaknya dia rubah niatnya, hijrah untuk mencari keridhaan Allah, memperbaiki diri, meraih ridha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hijrah ini butuh perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar penampilan saja. Tinggalkan maksiat, Anda berhijrah. Tinggalkan circle Anda yang buruk, Anda hijrah. Tinggalkan kebiasaan lama yang menjerumuskan kita untuk bermaksiat yang sama, itulah hijrah. Sebagian orang kalau sudah urusan syubhat buat, alhamdulillah saya sudah tidak terjerumus lagi ke dalam syubhat. Kalau saya tahu ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat sudah. Tapi kalau sudah urusan dengan uang, Goyang lagi. subhanallah. Aduh, ini bahasa nih. Sayang. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang dia urusan dengan keilmuan mudah dia. Tahu mana ini kesesatan, ini bid'ah, ini syirik. Tapi kalau sudah urusan dengan perempuan, sudah hancur dia. Maka kita masing-masing kita harus tahu kondisi kita sendiri. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud, orang yang sudah tua, usianya ketika itu lebih dari 80 tahun, beliau tidak mau terfitnah oleh wanita. Subhanallah, 80 tahun. Ya, demikian juga seorang tabi'in yang terkemuka. Beliau dikenal dengan
menundukkan pandangan yang luar biasa, sehingga ketika berpapasan dengan wanita, para wanita itu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat buta, mengira ini orang buta. Oke, kenalilah diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang lemah di hadapan wanita atau tidak? Kalau iya, jangan dekat-dekati wanita. Ya, cukup dengan yang halal saja. Ya, cukup dengan yang halal saja. Kemudian yang poin yang kelima yaitu jaga hijrah kita dengan bergabung di komunitas yang baik. Jaga hijrah kita dengan bergabung di komunitas yang baik. Ya, jangan sampai kita kembali ke komunitas yang lama. Ya. Anak pribadi tadi pernah tinggal di daerah yang di Bandung itu namanya Ciparai. Itu kerjaannya nongkrong. Ya. Setelah Anda di India, Anda coba berkunjung. Sok jago. Coba berkunjung. Ya. Ternyata mereka masih dalam kondisi yang sama. Yang judi, ya, yang perempuan. Padahal anak meninggalkan mereka itu kurang lebih berarti 2007 ya. 2007, 2012, 5 tahun tinggalkan mereka. Ketika anak kesana kondisinya masih sama, nggak ada perubahan. Ini bahaya. Maka kita harus paham diri kita. Kalau seandainya circle kita yang lama itu belum berubah dan tidak bisa kita rubah, maka jangan kita kembali ke circle lama itu. Dan reuni itu diantara penyebab orang kembali dari jalan hijrahnya. Dia sudah hijrah tapi reuni. Ya, banyak orang yang cinta lama bersemi CLBK. Ya, ketemu yang teman-temannya dulu sama-sama misalkan apa, gabung lagi, pakai lagi, subhanallah. Maka ya, jaga hijrah kita dengan komunitas yang baik. Kemudian yang berikutnya, jangan nostalgia dengan dosa lama. Ya, jangan kita bernostalgia dengan dosa lama. Aduh, kita kangen kita lagu Adul Sunggang tuh. Gitu. Jadi kita kangen gitu dengan dosa kita yang lama. Ya, apalagi kalau bait-bait lagunya itu yang jelas-jelas maksiat. Ya. Cinta satu malam. Mana ini cinta satu malam? Ya, apalagi banyak. udah nggak apa ada. Udah apa? Nah, ini jelas. Ya, jangan kita nostalgia dengan dosa lama. Makanya kalau kita punya folder dosa di komputer kita punya folder dosa, film-film lama kita, ya, komik-komik lama kita, apa lagi itu, majalah-majalah lama kita, lagu-lagu lama kita hapus, jangan dibiarkan ada. Ya. Dan di antara cara terbaik hijrah itu tutup semua celah yang mengeluarkan kita dari istiqomah. Ya, jangan sampai kita menjadikan orang lain itu memandang kita sama seperti dulu atau keluar dari istiqomah. Contoh misalkan kita janjian sama orang, kata dia, oke, saya mau ketemu sama Anda, tapi saya lagi ngedukung dulu. Kalau Anda mau ketemu saya, silahkan temui saya di diskotik diskotik A. Tentu mau datang nggak bisa? Enggak, jangan kita datang janjian ketemu orang di diskotik. Walaupun kita hanya datang ke sana, mungkin hanya ngasih barang yang kita jual sama dia, keluar. Tapi bayangkan kalau ini terjadi pada kita.
Ya, kebayang nggak? Antum lihat anak keluar dari diskotik, ada diskotik ya? Duh, kurang tahu. Nggak ada yang karaoke lah ya, karaoke. Kalau diskotik nggak ada karaoke. Antum lihat anak keluar dari karaoke, kemudian di hari Jumat antum lihat anak khutbah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Gimana kira-kira kalian nanti kepada takwa apa? Ini Ustaz keluar dari karaoke, ya kan? Itulah makanya jangan sampai kita membuka celah keluar dari istiqomah. Jangan sampai kita membuka celah keluar dari istiqomah. Ingin ke toilet, ya toilet banyak. Jangan kita ke toilet di diskotik atau di tempat pijat plus. Ya. Maka ya tutup semua celah kita kembali nostalgia dengan dosa-dosa lama. Ya. Di antaranya dengan kita jangan menceritakan dosa-dosa lama kita. Ya, dulu yang pas dugem dulu itu tuh siapa tuh namanya? Apa kata dia? Dulu yang pas dugem itu, subhanallah. Ya. Dan misalkan, ya, dia ingat sama mantan yang dulu ketemunya pas lagi ngobat. Ya, jadi itu mantan saya itu. Ketemunya pas lagi ngedram ngobat. Ini nostalgia dosa lama. Jangan. Kalau kita sudah mulai ingat dosa kita yang lama, putus langsung. Karena kalau kita biarkan, sudah ingat lagi dosa-dosa lama kita semuanya. Baru nanti ngenahan sebenarnya hidupnya. Balik lagi. Ini gara-gara apa dia? Senang bernostalgia dengan dosa lama. Mengingat-ingat saja jangan, apalagi kita punya folder khusus, dokumentasi khusus ketika kita masih dalam dunia gelap, hapus itu semua. Jangan dibiarkan ada dalam file-file kita. Ya, waktu dulu manggung itu puncak karir gue. Ya, jangan. Walaupun itu memang puncak karir. Walaupun itu memang benar, itu memang puncak karirnya, lagi gajinya 2 digit misalnya, penghasilan 2 digit atau 3 digit. Memang benar kenyataannya, tapi itu nggak usah kita sebut-sebut. Karena kalau kita sebut-sebut berarti ya awalnya itu setan ya nyuruh balik lagi. Ngapain sekarang kayak gini hidup susah? Mending balik lagi ke sana. Ya, ini diantara cara setan membuat kita tidak kuat dalam hijrah. Kemudian yang berikutnya yaitu siapkan mental kita dan fokus kepada janji Allah bukan pada janji manusia. Siapkan mental kita. Pasti yang namanya hijrah itu diuji. Ya, kita akan mendapatkan kesulitan. Mungkin sebagian orang-orang kita akan mengatakan ya kita menjadi orang yang sudah kolot, kita terlalu cepat tua dan yang semisalnya, maka tidak usah kita pedulikan ucapan-ucapan mereka, sok alim, sok soleh, banyak lah ya ucapan-ucapan yang bisa menjadikan mental kita kembali ke maksiat. Maka fokus tetap kita kepada janji-janji Allah dan jangan hiraukan ucapan-ucapan manusia. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa disampaikan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, mungkin di sisa waktu terakhir ada satu pertanyaan, ini mencakup banyak pertanyaan. Satu pertanyaan mungkin bisa dijawab secara singkat dan padat, Ustaz. Ada yang sudah resign dari bank, tetapi sampai saat ini belum mendapat pekerjaan lagi, Ustaz. Apakah dengan ikut kajian, mengaji dan lain-lain itu juga ikhtiar menjemput rezeki? Ya. Kemudian bagaimana tanda hijrah yang diterima dan bagaimana agar ridho dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan? Agar apa? Ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, yang pertama, kalau misalkan ada orang yang masih kerja di bank konvensional, di bank ribawi, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala,
faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan, kemudian dia kembali lagi melakukan transaksi ribawinya, maka merekalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kita ingat ayat ini. Maka jangan sampai kita menanti-nanti taubat kita dari dosa riba. Aduh, ini lagi bangun rumah tanggung, nanti habis bangun rumah nih baru saya keluar dari riba. Jangan. Kita tidak tahu kapan malaikat mencabut nyawa kita. Rugi kita kalau meninggal dalam kondisi sudah tahu riba haram, masih dilakukan juga. Maka yakinlah firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat At-Talaq Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Dan alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang banyak teman-teman kita yang dulunya para pegawai bank konvensional, dan mereka hidup biasa saja. Ya, termasuk di pesantren kami mengajar, ya, itu banyak dulunya ada yang sudah sampai jadi kepala cabang, ada yang sudah menjadi manajer, ya macam-macam. Ya, gajinya sudah entah berapa, tapi Allah pilih dia mendapatkan hidayah dan tetap bisa hidup dengan hartanya yang halal. Ya, maka ya yakinlah kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi jangan usah ragu untuk keluar dari tempat yang seperti itu. Sebagaimana kita tidak usah ragu untuk keluar dari tempat yang jelas-jelas kotor. Kita tinggal di pusat sampah yang sangat bau, sudah keluar saja. Tidak usah ragu-ragu. Nah, ini pertanyaan pertama. Kedua, keduanya Ustaz, apakah dengan mengikuti kajian seperti ini, mengaji, itu juga bagian dari ikhtiar menjemput rezeki? Iya, ini bagian daripada menjemput rezeki. Karena yakinlah bahwa setiap kebaikan itu akan membuka kebaikan yang lain. Ya, Anda datang majelis taklim, ini sudah satu kebaikan sudah terbuka nih. Berarti tinggal kebaikan yang lain, yaitu mendapatkan rezeki yang halal. Terus datang kajian, insya Allah pintu yang kedua tadi, rezeki yang halal insya Allah akan terbuka. Baik, oke, saja Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Pada Ustaz Didik Permana Hafizullah Ta'ala, insya Allah kita bertemu lagi Ustaz di pekan depan. Nanti untuk temanya seperti apa tetap dipantengin aja WhatsApp grupnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Mudah-mudahan apa kita dapat hari ini menjadi yang bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita bertemu lagi di lain waktu. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.